Shalom, torang baku dapa lagi di program Baku Kasih Kuat Iman. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua sampai torang boleh baku dapa ulang kali ini. Dan sebelum torang semua akan membaca Alkitab dan merenungkannya, baiklah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kembali kami boleh diperjumpakan oleh Tuhan melalui program Baku Kasih Kuat Iman. Dan di dalam perjumpaan ini kami hendak merenungkan bagian Alkitab. Dan kami memohon hikmat sorgawi oleh kuasa Roh Kudus akan menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga ketika kami memahami kehendak firman Tuhan, kami boleh mendengar, merenungkan, dan dikuatkan untuk melakukan kehendak firman. Kami semua telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami memohon. Amin. Saudara yang kekasih, kali ini di program Baku Kasih Kuat Iman, kita akan membaca di dalam Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu terampai bacaan Alkitab dalam perenungan kita di program ini. Torang sekarang berada di minggu Advent ketiga. Sudah lama mau Natal. Pasti semua so siap tuh mau Natal. Sebab saat torang merayakan Natal selalu membawa sukacita tersendiri. Sedangkan cuma rayakan hari lahir sendiri, DP sukacita nak dapat bilang. Apalagi mau merayakan hari Natal, hari Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pasti DP sukacita meluap-luap. Cuma ada DP cuma kok di sini. Kadang kok cuma gara-gara tradisi, gara-gara kebiasaan, yang entah dah mulai kapan tuh sukacita menyambut Natal jadi berubah. Rasa rupa tak kurang atau nak dapat rasa. Kalau ada yang tuh orang mau sadia, yang orang suka mau sadia, kok ndak ada. Sehingga nyak heran, hari Natal yang semestinya gembira jadi berubah menjadi kacau, satu dengan lain baku marah, sedih dan lain-lain. Karena bapaksa semua ada. Bapaksa kerja dari pagi sampai malam, mencari. Bahkan ada yang bapaksa, sota terus terek dia mencuri supaya tak ikut tuh mau. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang. Rasul Paulus waktu bakasih nasihat pak orang-orang Kristen di Roma, dia bicara tentang hal kerajaan Allah.
Rupa-rupanya waktu itu ada terjadi sedikit salah paham di antara persekutuan orang percaya cuma soal makanan dan soal minuman. Ada yang beranggapan kalau makanan tertentu itu najis, karena itu ini boleh dimakan. Tapi ada juga yang bilang, oh tidak, bukan begitu. Itu bisa dimakan. Akhirnya dorang so mulai baku ejek, baku hina, cuma gara-gara makanan dan minuman yang najis dan tidak najis. Nah, karena itu demi keutuhan persekutuan jemaat di Roma yang notabene berbeda latar belakang karena ada yang dari keturunan Yunani, ada yang Yahudi dan ada yang dari keturunan non-Yahudi. Nah, Rasul Paulus kasih pengertian dan nasihat bahwa jangan sampai cuma gara-gara hal makanan dan minuman kon dorang baku bikin sakit hati, atau justru akhirnya dorang baku hina. Lebih jelas lagi Rasul Paulus bilang kalau soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama, bukan hal yang penting di kerajaan Allah. Tapi soal yang penting adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makan yang tidak najis, mar diperoleh dengan cara yang tidak benar, juga tidak akan mendatangkan damai sejahtera, apalagi sukacita. Karena bukan Tuhan yang kasih, tapi dicari dengan cara yang najis, mencuri kah, korupsi kah, ambil orang pihak. No, apalagi makanan yang najis, kong dapat dengan cara yang najis. No, double itu DP dosa. Karena itu Rasul Paulus dari bacaan Alkitab ini, dia mau supaya jemaat di Roma dan orang di sini jangan terjebak pada masalah yang sempit soal kebutuhan jasmani saja, sampai orang lupa soal kebenaran dari Allah. Apa yang Tuhan mau orang bikin menurut kehendak firman-Nya. Jangan sampai juga orang terkungkung pada soal-soal sepele, soal kebutuhan, soal keinginan duniawi, soal makanan dan minuman, tapi harus mengejar apa yang bikin orang dan orang lain merasa damai dan sejahtera. Nasihat ini juga mau kasih ingat supaya orang jangan terjerat pada bagaimana mau penuhi semua keinginan dan nafsu terampai gergantang ini dan tompe puru sampai lupa bagaimana supaya bersukacita atas semua yang Tuhan dah kasih. Karena itu kata Rasul Paulus ulang-ulang bilang, di hidup ini jangan cuma nafsu gergantang dan puru tu mau kejar, tu mau usaha. Jangan cuma gara-gara itu katu jadi semua baku feyem, baku marah, sampai baku tikang, baku bunuh. DP akhir ndak rasa tu damai, nyandak sejahtera, apalagi mau rasa sukacita. Karena itu urusan gergantang dan puru bukan penentu. Nyandak masuk peringkat dalam kerajaan Allah. Mar kalau orang berusaha hidup betul-betul iko apa Tuhan mau, hidup dengan damai sejahtera dengan semua orang, hidup sukacita di dalam Tuhan. Karena ada juga toh yang senang-senang sukacita mar di luar Tuhan. Itu yang Rasul Paulus maksud dengan kita hidup di kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, orang sekarang mau hari raya Natal di masa pandemi ini. Ini firman mau kasih ingat ulang 4 orang untuk merayakannya dengan sederhana. Bukan katuk mau pandang enteng, no, Pak yang mampu. Martu sederhana kuat DP maksud jangan berlebihan. Sampai akhirnya orang lupa dengan orang lain. Orang makan tak hede-hede, martu saudara, tu tetangga, tu sesama anggota jamaat, tu sesama manusia di
kiri dan kanan ndak makan. Makanya katu bikin jo secukupnya. Tuh satu keluarga mau makan. Karena kan pemerintah dah kasih bilang tuh, boleh open house tuh sekarang. Karena itu lebih baik tuh Tuhan dah kasih yang lebih orang berbagi dengan sesama, dengan tulus. Kalau masih ada DP lebih, kasih topang untuk membangun hal-hal yang berguna bagi orang lain, hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Karena memang di masa pandemik ini ada banyak orang yang kena DP dampak secara ekonomi yang orang boleh bantu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, mari orang bikin Tuhan pemau. Tamin kata Rasul Paulus penasehat, hidup dengan benar, hidup dalam damai sejahtera, kau bersuka cita dalam Tuhan. Supaya mau Natal, ndak mau rasa tuh gegana. Tahu tuh gegana? Gelisah, galau, dan merana. Karena orang tahu, tuh Natal bukan soal makan, bukan soal minuman, apalagi kata tuh penampilan. Sebab makna Natal yang betul-betul sesuai dengan konteks Natal Yesus Kristus yang diceritakan oleh Alkitab. Dia lahir di kandang, terbaring dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Namun Maria dan Yusuf, para gembala dan malaikat-malaikat bersukacita menyambut kelahirannya. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, orang sedengar firman Tuhan, semerenungkannya. Karena itu mari orang berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Karena Tuhan sungguh-sungguh memelihara kami. Sekalipun terkadang kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, terutama pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan selalu menyatakan kasih dan pemeliharaan bagi kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga berkenan mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa persoalan kerajaan Allah itu bukanlah hanya soal makan dan minum semata-mata. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau menasihatkan kami dan mengajarkan kami supaya kami mengejar hal-hal yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, oleh karena kebenaran di dalam kehendak firman-Mu. Karena itu biarlah kami berjuang dan berusaha sedemikian rupa untuk hidup di dalam kebenaran oleh karena firman-Mu. Untuk hidup di dalam damai dan sejahtera bersama-sama dengan sesama kami, dan menikmati sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Sukacita yang benar-benar berasal dari Tuhan, bukan sukacita yang semu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu, terutama ketika kami sedang memasuki dan merayakan minggu-minggu Advent, menyambut masa raya Natal. Kami tidak terjebak pada pola kebiasaan dan tradisi yang membuat kami hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak menikmati damai dan sejahtera, apalagi sukacita, karena kami lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan kedagingan jasmani saja. Tapi kami lebih mau hidup di dalam Tuhan, hidup benar,
hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain, dan bersukacita di dalamnya. Mampukanlah kami Tuhan. Pandemi virus COVID-19 mengajarkan kami juga banyak hal tentang bagaimana kami harus hidup dalam kesederhanaan tetapi menikmatinya dalam sukacita. Dan karena itu pula kami juga diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan sambil peduli terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kami. Itulah sukacita yang sejati. Tolong kami Tuhan, tolong gereja-Mu untuk berada menjadi agen-agen pembawa sukacita. Tolonglah gereja-Mu dan juga semua orang percaya untuk menikmati sukacita dalam kesederhanaan ini. Dan tolonglah juga gereja-Mu untuk menjadi pembawa damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pelayanan yang sementara dan terus akan dikerjakan oleh gereja-Mu, lebih khusus gereja Masih Injili di Bolang Mongondo, biar kiranya berkenan kepadamu. Mulai dari aras jamaat, wilayah, dan sinode. Sehingga pelayanan yang dilakukan di masa raya Advent dan menyambut masa raya Natal ini akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati dan menolong sambil memberi hikmat dalam takut akan Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun mereka yang ada di daerah tempat kami tinggal dan berada. Tolonglah mereka sehingga setiap keputusan, kebijakan yang mereka lakukan dan keluarkan serta tetapkan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan diperuntukkan untuk dan demi kesejahteraan semua elemen masyarakat. Tolonglah juga pemerintah kami supaya mereka dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan mampu memutus mata rantai penularan virus COVID-19, terutama dengan masuknya varian yang baru di negara kami yang kami cintai ini. Tuhan, beri mereka kekuatan, kemampuan, tapi juga kepada kami anggota masyarakat, sehingga kami pun mampu menjaga diri kami dengan terus menjaga dan melakukan serta menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Jauhkanlah dari bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari berbagai hal yang akan mengganggu keamanan dan stabilitas serta situasi yang tentram, yang rukun dan damai di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan saja, sambil terus percaya Tuhan akan menolong kami kemanapun, dimanapun kami pergi dan beraktivitas, sehingga apa yang kami kerjakan akan menjadi berkat bagi kami, tapi juga mendatangkan berkat bagi semua orang di sekitar kami. Termasuk di dalamnya apa yang dikerjakan oleh gereja-Mu melalui program Baku Kasih Kuat Iman ini. Berkenan juga Tuhan berkati untuk memberkati banyak orang. Mereka yang Tuhan percayakan, para kru, penanggung jawab, bahkan mereka yang mengambil bagian secara aktif melalui program ini, berkenan juga Tuhan memberkati mereka. Sehingga program Baku Kasih Kuat Iman ini akan memberi dampak yang positif, yang mendatangkan berkat, bukan hanya bagi gereja-Mu, tapi juga bagi banyak orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami persembahkan kehidupan kami kepada-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Putra Natal yang sedang kami rayakan hari kelahirannya, yang juga sedang kami nantikan kedatangannya yang kedua kali, kami naikkan doa, ucapan syukur, dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah saudara-saudara torang baku dapa di program Baku Kasih Kuat Iman edisi 18 Desember 2021 ini. Tuhan memberkati torang semua. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Sampai jumpa.